Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 35. Qauluhu wassunnatu ayyasjuda ala anfihi wa yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassunnatu utawi kang sunnat iku ayas juda yento sujud sapa man sujud ala amfihi ing ngatasé irungi man. Ala amfihi ing ngatasé irungi man. Wa yaqulu lan ngucap sapa man. Wa yaqulu lan ngucap sapa man fi sujudihi ing dalem sujude man fi sujudihi ing dalem sujude man subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ing lafat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa adnal kamali utawi luwe andape kasempurnan. Wa adnal kamali utai luwe andape kasempurnan iku salah satun telung ambalan. Wa ayu kasiro lan yento ngakehaken sapa man lan yento ngakehaken sapa man fi ing dalem sujud minad du'ai saking doa. Du'ai saking doa. Wasaminu utawi kang nomor 8 iku aljulusu lungguh bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Makrunan hale bebarengan apa julus bitumak ninati kelawan tumak nina. Bitumak ninati kelawan tumak nina. Wasunnatu utawi kang sunnat iku ayyakula yento ngucap sapa man ngucap fihi ing dalem julus bainas sajdataini Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ing lafat Rabbighfirli ila akhiri. Rabbi duh pengiran kula Eufir mugi ngapura tuan limaring kula. Warhamni lan mugi melasi tuan ing kula. Warfa'ni lan mugi ngangkat tuan ing kula. Wajburni lan mugi nambeli tuan ing kula. Warzuqni lan mugi paring rizki tuan ing kula. Wahdini lan nutuhaken tuan ing kula. Wa'afini lan mugi marasaken tuan ing kula. Wa'fu lan mugi ngapura tuan anni sangking kula. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu ayyasjuda ala anfihi wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tiang sunnatnya di dalam sujud itu ketika sujud pada hidungnya. Jadi hidungnya juga ikut menempel kepada tempat sujud. Jadi ini telapak tangan, dua anggota sujud itu kan ada 7. Jadi ini anggota sujud, anggotanya batuk di sini, dai niki. Nah di sini sunat bukan yang wajib. Kalau yang wajib niki kan ada di sini dai niki 1. Kemudian kedua telapak tangan 2. Sikut kedua lutut 2, kaki niki 2, berarti jumlahnya berapa? 7 anggota sujud 7. Nah itu nanti sunatnya, yang sunat hidung itu juga ikut ditekan nih.
Sunnatnya sujud kepada hidung. Artinya hidung itu berarti juga ikut nempel. Nempel pada tempat sujud. Tapi ingat, sunnat. Yang wajib dahi. Yang wajib itu dahinya. Tapi kalau hidung hukumnya sunat, dan dalam sujud supaya membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lebih sedikitnya sempurna berapa? Dibaca 3 kali. Kalau yang lebih sempurna dibaca ya baik 11 kali bisa. Dan di dalam sujud nih, walau zada ala laka kana afdalu wa yustahabbu ayyazida ala ma dzikra subuhum kudus. Sunnatnya menambah subuhum kudus rabbul malaikati warruh. Subuhum kudus rabbul malaikati warruh. Sunnatnya di sini ditambah ini. Jadi dalam sujud itu sunnahnya diperbanyak. Nah, tambahan yang lebih utama ini ditambah, lebih utama yang ditambahi. Ini sunatnya nambah dengan subuhum kudus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Wa ayyuk sirafihi minad du'ai. Di dalam sujud itu dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbanyak. Wasaminu. Sedangkan rukun sholat yang nomor, kalau di sini rukun sholat di sini ada 13, ada yang 15, ada yang 15, ada yang 17. Ini cara menghitungnya semua sama, cuma cara menghitungnya. Kalau yang 13 itu tumak ninahnya itu digandeng sekalian. Seperti julus, duduk bersamaan dengan tumak ninah. Wasaminu al julusu baina sajdataini makrunan bitumak ninati. Rukun sholat yang nomor 8 adalah duduk di antara 2 sujud beserta dengan tumak ninahnya. Jadi duduk di antara 2 sujudan bersama tumak ninah. Ini biar tumak ninah, maka sunnatnya was sunnatu ayyakul rabbi ufirli warhamni warfa'ni warzuqni warfa'ni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni rabbi ufirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sunat di sini sama ini baca nih sunatnya nih, soalnya kan gini. Nanti ada isi tumak nina. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu tenangnya seluruh anggota. Jadi kalau sholat jangan sedikit-sedikit gerak, sedikit gerak ya. Kalau gerakan tidak sampai 3 kali gak masalah. Tapi kan itu bisa menimbulkan kurangnya, bisa mengurangi pada keusahaan kita. Kita tidak gerak saja ya seperti itu sholatnya. Apalagi sering gerak sedikit-sedikit gerak ya, gak ingat. Wattasi untuk di sini, ini yang sunat duduk nih, rukunnya sholat yang nomor 8 duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kalau yang 7 kan sudah sujud. Ini nomor 6. Nomor 7 sujud 2 kali. Nah duduknya bersama dengan tumak nina. Wal asir wattasi'u utawi kang nomor 9. Wattasi'u utawi bisa ulang dulu. Bersama dengan tumak nina. Bersama dengan tumak nina sekiranya anggota tubuh itu ini ada pemisah antara nih bangun dan turunnya, antara makan dan turunnya, bangun dan turunnya itu ada perbedaan. Jadi makanya tadi itu diberi sunatnya membaca doa Rabbi ufirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi
Nanti kalau sujud nih kakinya ini nanti kaki gini menghadapkan ujung-ujungnya ini supaya menghadap kepada kiblat. Wattasi'u utawi kang nomor songo. Wattasi'u utawi kang nomor songo iku qiraatut tasyahudi maca tasyahud. Iku qiraatut tasyahudi maca tasyahud. Fi hadzal julusi ing dalem ikilah lungguh. Fi hadzal julusi ing dalem ikilah lungguh wa huwa utawi tasyahud iku at-tahiyyatu. Iku at-tahiyatu lafad at-tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tumeka maring lafad ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal hadiya asyara utawi kang nomor 11 iku as-sholatu muca sholawat. Iku as-sholatu muca sholawat alan nabi ing ngatasé Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muca sholawat kang fi hadzal julusi ing dalem ikilah lungguh aidon halemane. Kapan bacanya? Ba'da qiraatit tasyahudi ing dalem sause maca tasyahud. Ing dalem sause maca tasyahud. Wa aqalluha utawi luwih kidike sholawat. Wa aqalluha utawi luwih kidike sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad lafat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha utawi luwih sempurnani sholawat. Utawi luwih sempurnani sholawat iku maukurun den tutur apa akmal fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawakaken anggite. Fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawakaken anggite. Wa huwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini Allahumma sholli ala Muhammad abduka wa rasuluka nabi al-ummi wa ala ali sayyidina. Nah, di sini ada yang menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini banyak di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasuluka nabi abduka ala Muhammad. Ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Niki kita baca itu baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Wa aqalluha bismillahirrahmanirrahim. Di rukunnya sholat yang nomor 9 adalah duduk yang terakhir. Duduk alladzi yusallimu akibahu ghaliban. Jadi duduk terakhir itu duduk sebelum uluk salam. Duduk yang terakhir. Kemudian sedangkan yang ke-10 membaca tasyahud kapan? Pada waktu duduk. Jadi duduk yang ke-9 duduk tahiyat, duduk yang terakhir, duduk sebelum, duduk yang buat untuk ulul salam. Yang ke-10 membaca tasyahud. Isinya tasyahud at-tahiyyat niki. Walhasil anna akmalat tasyahudu
tasyahudu Ibn Abbas. Jadi walhasil lebih sempurna tasyahud itu tasyahudnya Ibnu Abbas, dan dipilih oleh Imam Syafi'i. Tasyahudnya itu ada 4 jumlah. Yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jumlah pertama. Jumlah yang kedua, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, jadi dalam tasyahudnya Ibnu Abbas yang dipilih oleh mazhabnya Imam Syafi'i itu ada 4 jumlah. Jumlah yang pertama isinya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jumlah yang kedua isinya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa seperti itu. Ini. Nah, nanti ketika tahiyat ini asyhadu an la ilaha illallah, telunjuknya gue bersamaan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa kita itu menggunakan asyhadu an la ilaha illallah? Sedangkan kalau kita itu mempersilahkan tamu bukan gini, mari silahkan ini, ya jangan ini. Nah, kenapa kalau sholat justru ini, bukan niki atau yang lainnya? Asyhadu an la ilaha illallah, karena uratnya telunjuk ini langsung nyambung dengan hati. Jadi coba kita rasakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ke hati. Ini itu masalahnya. Nah, sekarang at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Fal jumlatul ula isyarah terhadap rukun Islam 4. Jumlah yang pertama ini tasyahud. Di dalam tasyahud itu yang lebih utama adalah, yang lebih sempurna tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas ada berapanya? Ada 4. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, ini jumlah yang pertama, yakni lafaz at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu memberi isyarah pada 4 rukun Islam. 4 rukun Islam. Yang pertama at-tahiyyatu. At-tahiyyatu fat-tahiyyatu isyarah ilal haji. Jadi at-tahiyatu itu memberi isyarat terhadap haji. Kenapa? Li'anna fihi, karena di dalam haji itu banyak penghormatan. Mengandung beberapa penghormatan seperti ihram. Fa innahu tahiyat ini di ardil haram. Ihram berarti menghormati pada bumi tanah haram. Kemudian tawaf kudum. Tawaf kudum itu tahiyatul lil Ka'bah. Asyarif waroma jumroh akobah, warom yu jumroh akobah, termasuk lagi. Jadi saya ulangi jumlahnya. Jumlah tasyahud yang pertama memberi isyarah terhadap rukun Islam 4. Yang pertama lafaz at-tahiyatu memberi isyarah kepada haji. At-tahiyatu
Kenapa? Karena di dalam haji itu banyak sekali penghormatan. Penghormatan termasuk ihram. Ihram itu tahiyatan li ardil haram, menghormati kepada tanah haram. 2, tawaf kudum. Tawaf kudum itu pada waktu kita itu datang, kita itu sunat tawaf, namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa? Tahiyatul lil Ka'bah asy-syarifah, menghormati kepada Ka'bah. Kemudian 1, ihram ya. 2, tawaf kudum. 3, melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah itu termasuk tahiyatul Mina, menghormati tanah Mina. At-tahiyat, nah ini at-tahiyat itu jumlah jamak ya, jamak. At-tahiyatul mubarakah. Jadi lafaz al-mubarakah as-salatu thayyibah itu atof, bukan sifat. At-tahiyatul mubarakah cuma membuang huruf atofnya. Jadi tidak dibaca at-tahiyatu wal mubarakatu was-shalah. Enggak. Huruf atofnya dibuang. Tadi at-tahiyatu isyarah kepada haji. At-tahiyat al-mubarakatuh. Al-mubarakatuh itu isyarah kepada zakat. Tadi kan sudah memberi, yang pertama memberi isyarah pada rukun haji 4, pada rukun Islam 4. Haji, zakat, wal mubarakatuh itu memberi isyarah kepada zakat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatuh, memberi isyarah kepada sholat yang fardu. Sholat yang diucapkan berapa? Ada 5 waktu. At-thayyibah, isyarah kepada puasa. Kepada isyarahnya itu kepada puasa. Oke, at-tahiyatul mubarakatus sholat. Ini yang nomor 10, rukun sholat yang ke-10 adalah membaca tasyahud dari lafaz at-tahiyat sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud yang dibaca. Wal hadiya asyara as-salatu ala nabi. Rukun salat yang ke-11 adalah membaca sholawat terhadap Rasulullah. Kapan? Pada waktu duduk setelah membaca tasyahud. Jadi setelah membaca tasyahud, asyhadu alla at-tahiyatul mubarakat sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih sedikitnya sholawat cukup di sini. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini yang wajib. Sedangkan lebih sempurnanya wa akmaluha madhkurun fil mutawwalati. Lebih sempurnanya tasyahud disebutkan dalam kitab seperti Fathul Qorib, itu ada. Namanya sholawatnya itu sholawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Jadi yang lebih sempurna baca sholawat Ibrahimiyahnya itu. Wasaniya asyara utawi kang nomor rolas. Wasaniya asyara utawi kang nomor rolas iku atas limatu uluk muco salam. Iku atas limatu uluk salam al ula kang kawitan, atau iku atas limatu muco salam al ula kang kawitan. Wal wajibu utai kang wajib fiha ing dalam atas lima iku assalamu alaikum, lafat assalamu alaikum. Wasunnatu utai kang sunnat iku ayazida yento nambahi sapa man, nambahi man atau musolli sama, nambahi warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullah, warahmatullah ing lafat warahmatullah. Wa ayyusalimalan yento ulu salam sapa man ing taslimatul ula, lan yento ulu salam sapa man ing taslimatul ula alal yamini ing ngatasé arah tengen, alal yamini ing ngatasé arah tengen. Wa ay yusalimalan yento ulu salam sapa man ba'daha ing dalam sause taslimatul ula, taslimatan ing salam saniatan kang nomor loro alas simali ing ngatasé arah kiwa. Wa ayyal tafitalan yento noleh sapa man ma'akuli taslimatin sertani saben-saben salam ila jihatia maring arai taslimah, maring arai taslimah. Di rukun Islam yang nomor 12 adalah uluk salam, membaca salam yang wajib. Assalam, membaca salam yang pertama assalamualaikum, yang wajib assalamualaikum, sunatnya ditambah assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau masalah uluk salam lah, ketika kita itu diberi salam, salam jawabnya nanti supaya yang lebih sempurna assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau masalah sholat, uluk salamnya itu sampai warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan ketika kita doa kunut, orang yang doa kunut itu jangan ditambah-tambahi, ikuti saja mana yang lebih baik. Ya Rasulullah baca yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma hdini fi man hadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ya. Wa baraka walhamdulillah, jangan ditambah walhamdulillahi rabbil alamin. Justru apa? Justru itu hukumnya makruh. Dan ini jangan ditambah-tambahi. Jadi di sini uluk salamnya yang wajib assalamu alaikum, sunatnya ditambah sampai warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullah. Nah, ketika wa ayyusallima ba'daha atas lima, jadi
Wa ayyusallima alal yamin. Jadi setelah kita membaca nih kan yento ulu salam ke arah setelah nih assalamu alaikum, nolehnya ke kanan dulu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi sampai nih nolehnya bi ayal terula hatta yaro min khalfi, pipi yang kanan noleh yang belakang ini sehingga nih pipi yang kanan kelihatan gini. Assalamu al belakang yang ini min khalfi khadal aiman. Assalamu alaikum warahmatullahi, karena assalamu ini sampai kelihatan gini. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yang kedua hukumnya sunat. Nah, kalau kita jamaah kita itu supaya hati-hati. Jangan nolehnya itu imam belum noleh assalamu alaikum. Lah imam kan biasa assalamualaikum warahmatullah. Imam dalam salat jamaah. Nah imam kan biasa assalamualaikum warahmatullah. Lah kadang kala makmum itu mendahului tolnya gimana? Ya nggak bisa. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena mendahului salamnya imam. Assalam. Jadi kita itu makanya orang sholat berjamaah itu harus mengetahui pada keadaan imam, gerak-geriknya imam. Nah, yang lebih untuk menyelamatkan makmum yang seperti itu, pada ulu salam yang penting jangan dikeraskan saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nanti keraskan yang kedua saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi akhirnya apa? Untuk menyelamatkan makmum yang kebiasaannya menolehnya itu mendahului imam. Dan lagi mendahului imam. Kalau sudah mendahului imam, ulu salamnya gimana? Sholatnya? Sholatnya ya jelas tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisa asyara utawi kang nomor 13. Wasalisa asyara utawi kang nomor 13 iku tartibul arkani, ngurut-ngurutaken rukun. Ngurut-ngurutaken rukun ala hadzal wajhi. Ala hadzal wajhi ing ngatasé ikilah wajah al-madhkuri kang den tutur apa hadzal wajah. Kang den tutur apa hadzal wajah. Jadi rukunnya sholat yang nomor 13 adalah tartib. Berarti urut yang pertama, rukun sholat yang pertama kan pertama, jangan dipindah-pindah. Belum niat takbir dulu. Nah, takbir itu kan bersamaan dengan niat. Al-mustamilu ala kaunin niat muqaddun li takbir al-ihram wa huma mal qira'ata bil qiyam wa qantas. Jadi yang pertama rukun salat apa? Niat bersamaan dengan takbir. Jadi niat itu bersamaan dengan takbir. Usolli fardh. Ini masalah salat. Jadi kita itu niatnya ada di dalam hati. Jadi kadangkala orang itu tidak memperhatikan. Sholat itu dikira niat yang diucapkan. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu sunat diucapkan. Kenapa? Jadi yang diucapkan di lisan itu hukumnya sunat. Lisan itu untuk membantu kepada hati biar mudah. Ini seumpama kita itu tidak membaca dalam lisan usolli fardhu subhi nggak masalah. Cuma kita itu nggak dapat kesunatan. Jadi niat itu ada di dalam hati. Usolli bersamaan dengan takbiratul ihram. Dengan juz dari takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rak'ataini.
ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah lah niki. Allah ini menghadap ke kiblat. Ujungnya ini Allah. Kalau ketika takbiratul ihram, kepala jangan merunduk. Jangan gini Allah. Kalau gini takbirnya tidak sah, diulangi. Usolli fardhas subhi rak'atan. Jadi ketika lisan mengatakan lafaz Allah, hati mengatakan niat saya ya. Niat kalau sholat fardu 3 yang wajib. Qasdu ta'rid ta'in, qasdu ta'rid ta'in, qasdu usolli. Fardu itu qasdu ta'rid ta'in, dhuhur, asar. Jadi itu yang wajib. 3 itu kalau ada mustaqbilal kiblat itu hukumnya sunat. Yang wajib 3. Bahkan ada lagi yang mengatakan yang penting hati niat untuk melakukan sholat. Itu saja ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kita terserah pilih yang mana. Pilih itu yang baik, yang muktamad. Jadi usolli fardhas, saya ulangi, usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah Allahu Akbar. Nah sekarang gini, kalau coba kita praktekkan sendiri-sendiri. Nah, ketika takbirnya itu tidak panjang, bisa tidak di dalam hati niat. Seperti kebanyakan kan orang sholli fardhu dhuhri subhi rak'atain Allahu Akbar. Kalau bisa nggak masalah. Kalau tidak bisa, jadi mungkin kalau bisa, kalau Allahu Akbar saya niat dan niki. Makanya kadang-kadang orang niat itu sampai lama. Lafaz takbir itu boleh lama. Takbiratul ihram boleh panjang sampai 7 alif 7 harokat. Nah ini kenapa sampai boleh lama seperti itu? Ini menunjukkan bahwa untuk mengatakan niat di dalam hati itu yang sulit ketika bersama dengan takbiratul ihram. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggak sah, harus pakai ganjil, lain dengan diulang. Nah, ini kalau seperti tadi, usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah. Kalau sholli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi Allahu Akbar. Enggak sah. Lain seperti ini. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah. Usolli bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu diulang dari awal, tak masalah. Beda dengan tadi Allah, beda dengan itu. Ini masalah takbir bersama masalah niat ini kadangkala banyak yang tidak memperhatikan. Jadi, bisa mengatakan banyak yang tidak memperhatikan. Nah iya, saya itu pernah saya itu mengajar, ternyata ada yang nggak paham. Bahkan itu sudah ketua muslimat, tidak paham niat ada di dalam hati. Jadi selama saya gimana? Cukup usolli fardhu ya. Kebanyakan orang kalau tidak paham, kalau kurang paham, tidak memahami masalah ini jelas, ya seperti itu sebenarnya. Kalau tidak tahu ya kebanyakan memang orang seperti itu. Artinya gimana? Hati tidak niat, cuma nih usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal kiblat Allahu Akbar. Hati nggak niat.
Saya sendiri kalau mengajar masalah persolatan, saya tanyakan dulu setiap anak sudah niat atau belum. Kadangkala anak 8 yang niat cuma 2. Nah ini kita itu perlu benar-benar memperhatikan masalah ininya. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.